yang nggak nyoblos artinya golput. Ini Kan itu nih, sangat disayangkan kan? Iya, apalagi aku sering dengar juga ini yang jadi akhirnya penyebab Gen Z banyak juga yang golput. Betul. Demokrasi di negara ini lambat laun semakin menurun. Indeksnya itu semakin menurun, Mbak. Bahaya. Tapi pemikiran-pemikiran dia itu lebih ke arah kiri. Contohnya dia mencetuskan yang namanya Marxisme. Marxisme. Hai teman-teman, kembali lagi di konten Beyond the Book. Menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. Konten kali ini kita akan bahas sebuah topik, yaitu politik. Tapi tenang aja, kalau aku akan bahas ini nggak akan sendirian. Pastinya dengan narasumber yang pastinya kece banget yang akan bahas topik ini nggak akan makin bikin takut. Jangan takut dulu ya. Sebelum kita mulai, yuk kita langsung panggilkan Anda Ismail Firdaus. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Ismail Firdaus. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kesini mungkin sebelum mulai tadi sebelumnya ada kesibukan atau hektik ya sih? Oh, kebetulan karena saya baru aja fresh graduate ya. Wah. Baru lulus kan dari kampus Mercu Buana. Oh, Mercu Buana. Mercu Buana. Kebetulan alhamdulillah megang beberapa pekerjaan lah di luar. Kira-kira waktu itu angkatan berapa tuh, Kak? Angkatan 2020. Wah, sepuh juga ya. Oke, mungkin sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, mungkin Kakak tuh boleh sharing mungkin tadinya Kakak tuh jurusan apa sih sebagai mahasiswa Mercu Buana dan saat ini lagi kesibukannya apa? Ya. Kebetulan di Mercu Buana pada saat itu ngambil jurusan manajemen ya. Oh, manajemen. Ya, sekarang sibukannya jadi anak kantoran kali ya. Oke, udah mulai ada ini nggak Kak? Proses kayak krisis identitas gitu, udah mulai berkarir gitu. Udah lewatin fase-fase gitu nggak? Udah sih. Udah ya? Oke, udah tangguh ya mentalnya. Oke, mungkin aku dengar-dengar nih, Kakak tuh katanya lagi concern banget dan mungkin suka dan tertarik di bidang topik politik, benar gak? Betul. Dan kenapa sih awalnya Kakak suka? Karena dari semenjak mahasiswa banyak bergelut di dunia organisasi ya. Organisasi? Ya, saya mantan BEM juga, mantan BEM. organisasi OKP juga, kepemudaan eksternal dari kampus. Di luar kampus? Di luar kampus. Wah. Yang kebetulan memang saya dalami dan kebetulan memegang beberapa jabatan strategis di situ. Salah satunya mungkin yang pertama. Salah satunya ya ketua lah. Sebagai ketuanya. Sebagai ketua. Di dalam organisasi Mercu Buana saat itu juga. Di dalam Mercu Buana wakil waktu itu, wakil BEM, wakil ketua BEM. Wow. Karena kan bebarengan ya, jadi harus dibagi lah. Berbarengan. Berbarengan. Dua organisasi di luar dan di dalam. Betul. Pastikan ada hal-hal yang mungkin Kakak tanemin, entah itu dari segi pemikiran, apalagi dalam sebuah organisasi. Itu mungkin yang bisa jadi kenapa Kakak suka banget seputar topik-topik politik. Mungkin aku mau sharing juga, kemarin tuh di Pilpres kemarin tuh kita, apalagi Gen Z, itu kan takut banget kalau udah dengar politik. Udah kayak, aduh udah ogah deh gitu kan. Tapi mungkin aku sempat baca-baca data juga, katanya sekitar 60% itu Gen Z dan milenial tuh jadi kontribusi terbesar. Nah, mungkin dari Kakak, aku juga sering lihat juga di konten-konten TikTok tuh recehnya. Gen Z itu kalau memilih paslon atau saat itu calon ketuanya itu karena gemoy. Aneh banget, tapi ya mungkin itu jadi pertimbangan paling gampangnya gitu. Tapi menurut Kakak gimana melihat sebuah isu itu dan apa sih hal-hal yang mungkin kita sebagai Gen Z atau sebagai mahasiswa umumnya itu memulai untuk eksplor seputar politik gitu. Awalnya bisa dimulai dari gimana sih? Iya. Jadi berbicara mengenai Gen Z ya, mungkin saya juga masuk ke dalam ranah itu ya. Dan perkembangan zaman yang sangat signifikan, apalagi sekarang banyak sekali sosial media yang gampang sekali diakses. Mungkin Gen Z melihat yang tadi dikatakan oleh Mbak gemoy-gemoy itu mungkin aksesnya dari situ ya, dari sosial media ya, tanpa mengerti visi misinya mungkin, tanpa mengerti apa yang akan dilakukan oleh calon presiden pada saat itu. Jadi dia melihat aksi nyatanya yaitu joget-joget gitu kan, yang memang tagline-nya itu gemoy ya, yang memang juga saya lihat di TikTok, di konten sosial media saya itu memang banyak sekali itu. Lewat juga ya? Sering sekali lewat itu. Jadi kalau untuk Gen Z, menurut saya itu harus melek, pertama itu melek politik.
Melek politik. Karena apalagi mahasiswa ya, menggemban Tridharma perguruan tinggi pastinya kan. Itu paling utama ya. Ada yang namanya agent of change kan, yang mana mahasiswa itu sebagai penerus bangsa yang nantinya akan memimpin suatu saat nanti, mungkin mbaknya juga Wah, amin. bisa jadi memimpin kan perempuan-perempuan hebat gitu kan. Jadi menurut saya itu anak-anak muda itu harus melek terhadap politik. Tapi kan mungkin kalau kita bahas melek politik, awalnya aku sering dengar juga kok, umumnya mahasiswa ketika udah eksplor di dunia politik itu, misalnya ada istilah-istilah atau teori-teori yang sering aku dengar tuh kayak ideologi, idealisme, kapitalisme, sosialisme. Ini kayak teori-teori yang sering jadi kayak andalan bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang buat biar kelihatan berisi gitu, berbobot gitu. Oh, gue ini banget loh, anak yang melek politik banget. Gimana kakak mungkin saat itu menerapkannya sebagai anak muda yang waktu itu juga menempuh 2 organisasi sekaligus, mungkin jadi penerapan ke diri sendiri sebagai anak muda saat itu, dan mungkin bisa sharing sedikit penjelasan tentang teori-teori itu tadi. Ya, jadi berbicara mengenai ideologi, memang suatu negara itu memiliki sebuah ideologi. Artinya sebagai landasan negara itu mau bergerak ke arah mana, mau jalan ke ranah apa. Gitu. Mengenai ideologi tadi yang seperti dikatakan ada sosialisme, ada kapitalisme. Itu 2 ideologi yang berbeda. Secara ekonomi misalkan ya. Kalau sosialisme itu berbicara mengenai kebersamaan, kesejahteraan sosial, semua sama rata. Pemerintah itu ikut campur lebih dalam terhadap persaingan pasar. Berbeda dengan kapitalisme. Kapitalisme itu lebih ke bebas pasar. Artinya ada kompetisi, ada persaingan harga. Tapi di antara 2 itu ada plus minusnya. Berbicara mengenai plus minusnya, sosialisme mungkin lebih ke arah sama rata ya, adil mungkin ya. Mungkin kalau pemerintahnya itu kan lebih dalam ikut campur terhadap masalah itu. Kalau kapitalisme itu lebih ke arah akan menimbulkan perspektif perbedaan sosial. Seperti itu. Bisa dibilang teori-teori ini sebenarnya untuk penerapannya untuk jadi cara pandang melihat sebuah permasalahan ya kakak ya. Ketika kakak menempuh 2 organisasi tersebut gitu, melihat isu-isu itu jadi lebih lebih menarik untuk juga didalami, nggak jadi lebih apatis. Sangat menarik kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi seru itu belajar politik ya. Sebenarnya awalnya itu kalau berbicara mengenai politik, saya juga dulu buta sih. Buta, dan akhirnya jadi lebih peduli. Oh, impact-nya di situ ya. Dari menerapkan dan juga mempelajari teori-teori politik gitu ya. Jadi nggak cuman jadi sok-sok yang bahasa berisi, tapi menerapkan ke diri sendiri jadi lebih jadi punya empati, jadi lebih peduli gitu. Apalagi melihat masalah yang lebih berbahaya menurut saya ya. Demokrasi di negara ini lambat laun semakin menurun. Indeksnya itu semakin menurun, Mbak. Bahaya. Indeks dalam apa tuh? Demokrasi di negara kita. Baik dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur atau anggota dewan. Konteks demokrasi itu akan turun. Artinya semakin turun, semakin banyak juga yang nggak nyoblos, artinya golput. Ini kan itu sangat disayangkan kan? Iya, apalagi aku sering dengar juga ini yang jadi akhirnya penyebab Gen Z banyak juga yang golput. Betul. Nah, karena apatis hal-hal itu. Apatis, betul. Wow, menarik. Oke, tadi menurut aku insightful banget. Mungkin dari hasil pemikiran kakak tentang itu, apa sih buku yang bisa direkomendasiin buat teman-teman, apalagi kita sebagai mahasiswa untuk bisa jadi bahan bacaan pemula lah gitu. Kalau untuk pemula mungkin lebih yang gampang dibaca aja. Karena kalau kita berbicara bukuan politik gitu, karena bahasa kosakatanya itu lebih cenderung kosakata sebelum PUEB, sebelum KBBI yang disempurnakan itu, ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau secara dasar-dasarnya ya mungkin kalau saya menyarankan Madilog lah baca. Karena itu karya anak bangsa juga kan, Tan Malaka. Betul. Iya, betul. Itu bisa jadi rekomendasi paling menarik ya. Mungkin awal-awal baca itu menarik. Apalagi setelah itu kan kalau itu tadi kan buku yang non fiksi ya. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang tuh pada suka ya baca novel atau fiksi. Kalau fiksinya apa tuh, Pak? Mungkin dunia Sophie kali ya.
Kalau yang suka Iya. berpandangan secara filsafat ya. Iya, Itu kan buku itu kan dijelaskan secara novel kalau menurut saya. iya benar. Jalannya itu. Itu concernnya seputar filsafat ya. Filsafat. Bisa jadi basic untuk anak muda, Betul. untuk lebih kritis. Betul. Apalagi kritis dalam politik itu paling utama. Gitu. Oke, tadi bukunya tadi judulnya Dunia Sofi ya. Dunia Sophie. Itu kan tadi concernnya itu seputar filsafat. Filsafat. Ya, apa yang menarik dari buku itu, kenapa dan bikin kakak jadi merekomendasikan kita nih? Mungkin kalau menariknya ya, tadi kan ya yang dikatakan bahwasanya untuk pemula. Karena itu buku mengalurkan ceritanya itu seperti novel. Jadi Betul. Mbak kalau baca Dunia Sophie itu belajar filsafat sembari baca novel. Gitu. Jadi alur ceritanya itu seperti baca novel, gimana sih, Mbak? Pernah baca novel? Iya, baca. Iya, seperti itu. Jadi lebih gampang untuk dicerna lah isi dari buku tersebut. Selain juga bikin kita mungkin menarik buat kayak nambah imajinasi, kita jadi lebih nambah wawasan di bidang filsafat, tapi dengan ada studi kasus langsung dari sebuah cerita gitu ya. Betul. Karena filsafat itu penting, Mbak. Filsafat itu penting untuk sebuah pisau analisa ya. Sebuah pola pikir yang Nggak hanya cuma di politik. nggak hanya di politik, untuk kehidupan juga penting itu. Oke. Sebagai pisau analisa itu, sebagai cara berpandangan, berpikir tentang apapun. Karena kan filsafat itu kan ilmu dari segala ilmu katanya ya. Betul. Ibu dari segala ilmu. Betul. Gitu. Mungkin ada salah satu teori atau mungkin pelajaran filsafat yang kakak dapat dari buku itu, mungkin bisa di-sharing ke kita. Yang menarik juga untuk anak muda. Sangat menarik kalau menurut saya, karena saya mempelajari sesuatu itu excited ya. Iya. Ingin memperdalami, ingin menguasai. Itu yang paling menarik menurut saya kalau berbicara mengenai filsafat itu MDH. MDH. Ya, Apa tuh, Kak? materialisme dialektika historis. Oh, wow. Itu menurut saya itu suatu pola untuk bagaimana cara kita berpikir dan mengambil suatu kebijakan. Itu juga kalau nggak salah itu juga sering pernah dicetuskan juga oleh Soekarno atau mungkin tokoh? Pernah. Ya, founding father kita kan salah satu orang yang memang basisnya itu lebih besar terhadap kiri ya. Walaupun ke kanan juga dia bersahabat. Gitu. Tapi pemikiran-pemikiran dia itu lebih ke arah kiri. Contohnya dia mencetuskan yang namanya Marxisme. Marxisme itu dilahirkan oleh beliau gitu kan. Yang mana ideologi tersebut mementingkan bagaimana caranya mensejahterakan kaum buruh dan tani, kaum bawah lah, proletar ibaratnya ya. Iya. Karena kalau kaum seperti itu tidak dilihat oleh pemerintah, bahaya itu. Itu jadi kayak concern yang mungkin teori yang menarik untuk dieksplor anak muda seputar politik ya. Menarik. Tadi ada MDH. D-nya tuh apa tuh, Kak? Dialektika. Aku sering dengar sih itu. Mungkin bisa dijelasin lebih dalam tuh, Kak. Ya, kalau MDH ini kan berbicara mengenai materialisme dialektika historis. Materialisme artinya itu kan secara konsepsi dasarnya itu kan berbentuk ya. Nyata lah, ada. Dialektika ya Mbak tahu lah mungkin. Ini kita lagi melakukannya gitu kan. Lagi berdialektika historis ya apalagi itu kan, sejarah gitu kan. Jadi dalam sebuah MDH atau pisau analisa itu, ketika kita mau mengambil suatu kebijakan, artinya kalau kita mempelajari hal tersebut dari hulu ke hilir, itu akan mendapatkan kebijakan yang menurut saya itu keren ya, yang memang untuk semua, apalagi sebagai organisasi, itu mungkin dapat diterima oleh semua pihak. Walaupun memang kalau sebagai ketua nggak bisa melakukan 100% adil, itu nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Menarik. Tadi mungkin seperti sentil juga seputar teori-teori ini kan sebenarnya dasarnya adalah sebuah ideologi gitu ya. Ideologi. Ada aku sering dengar di sini kalau ada ideologi, ada idealisme. Perbedaannya itu apa tuh, Pak? Kalau ideologi itu kan sebuah tonggak. Tonggak daripada sebuah negara. Gitu. Kalau idealisme itu kan pemikiran ya. Pemikiran dari bagaimana caranya menggerakkan tonggak tersebut. Gitu. Jadi itu dua hal yang berkesinambungan antara ideologi dan idealisme. Berkesinambungan. Ideologi itu sebagai pahamnya gitu kan. Idealisme itu sebagai pemikirannya. Bisa berupa sikap ataupun prinsip gitu lah ya. Mungkin kalau kata anak muda zaman sekarang nggak usah idealis amat lah gitu. Bahasanya gitu. Lo nggak usah idealis kan. Iya, betul. Itu contohnya kayak aku yaudahlah apa sih itu, kayak gak usah so idealis gitu. Nah, sekarang yang saya lihat itu apatismenya tinggi tuh. Apalagi dipengaruhi karena hal ini juga ya mungkin. Perkembangan zaman juga menurut saya. Perkembangan zaman. Salah satunya yang menurut kakak mungkin ngaruh gitu.
Ya sekarang kita lihat aja dari kecil, anak kecil aja kalau misalkan ibunya lagi repot dikasihnya apa sih? YouTube. Iya. Ya kan? Kayak ya udah buat tutup mulut lah Iya. istilahnya. Ya kan dari kecil udah dididik seperti itu ya, apalagi nanti besarnya gitu. Besarnya. Bahaya. Makanya hal-hal kayak gitu harus dipelajari dan dihindari. Menarik. Oke, mungkin ada dari pemikiran-pemikiran kakak tentang tadi teori-teori tadi, mungkin buat kakak melihat kalau teori kapitalisme, sosialisme itu kalau misalnya diterapkan biar nggak salah langkah gitu, biar nggak salah langkah teori-teori ini tuh buat anak muda biar makin relate gimana sih buat mendalami teori-teori tadi? Ya pertama pasti harus baca dulu ya. Harus tahu dulu sejarahnya itu antara sosialisme, kapitalisme. Karena itu kan memang ideologi terbesar di negara, di dunia malah. Dua itu kan ideologi terbesar ya. Ya ideologi Pancasila mungkin cuma di negara kita aja gitu kan. Tapi kalau sosialisme ada di Rusia, ada di China, negara-negara besar. Ya kan kalau kapitalisme ada di Inggris, Amerika, Belanda gitu-gitu kan. Yang dipakai memang oleh negara-negara powerful lah ibaratnya gitu kan. Nah jadi kita harus pelajari dulu tuh sejarahnya tuh. Dimulai dari dulu sejarahnya. Terbentuknya kapitalisme itu karena apa? Terbentuknya sosialisme itu karena apa? Kalau kapitalisme kan dicetuskan oleh Adam Smith kan? Adam Smith. Kalau sosialisme itu dicetuskan oleh Karl Marx. Oke. Pernah baca itu? Aku lebih ke mungkin lebih ke ngulik-ngulik sedikit aja, tapi aku mungkin karena keikut juga dari teman-teman kata itu bacaan yang ya janganlah gitu. Lo kenapa? Karena kata temen aku, nggak usah so idealis lah baca-baca gitu. Tapi itu penting tau. Apa tuh menurut dari kakak? Yang tadi saya katakan. Bacaan-bacaan yang sebenarnya kalau kata orang tuh beresiko. Apalagi aku sering dengar di zaman-zaman era-era 90-an itu bacaan yang sangat ditentang banget ya. Iya, komunis tentunya. Sebenarnya itu dua hal yang beda ya antara sosialisme dan komunis. Kalau berbicara mengenai komunis itu berbicara mengenai menghilangkan kesenjangan sosial. Menghilangkan kesenjangan sosial. Artinya nggak ada kaum proletar atau kaum burju, nggak ada orang kaya atau orang miskin. Semua sama rata. Tapi kalau berbicara mengenai sosialismenya itu bagaimana cara melakukannya gitu, cara menerapkannya gitu. Lebih ke ekonominya sih, penerapannya gitu. Oke, menarik. Setelah mungkin tadi sharing-sharing, mungkin kakak bisa lihat dari buku-buku ini apa sih yang mungkin bisa jadi atau yang kakak tertarik nih dari salah satu buku di sini tentang politik mungkin ya. Mungkin kakak kayak ini menarik banget nih buat dilihatin atau mungkin dibahas sedikit gitu. Apa tuh kak? Itu yang warna biru itu buku keren itu. Yang tebel ini? Iya. Di bawah bendera revolusi itu. Di bawah bendera revolusi. Iya, itu jilid 1 sama jilid 2 itu. Ya gitu. Karena ada 2 jilid itu. Ada jilid 1 dan jilid 2. Karena tebelnya segitu dua-duanya. Wow. Ini buku tahun berapa ya kak? Oke. Tua itu, umur saya kalah. Sekitar udah pas. Wow, ini ada buku juga. Bukunya aja sampai kayak gitu kan. Artinya arsip negara ini. Arsip negara banget ya. Wah, kalau di tanda tangan mahal banget ya Mas. Katanya sih. Nah, tadi judul apa? Di bawah bendera revolusi. Di bawah bendera revolusi. Penulisnya siapa sih kak kalau boleh tahu mungkin? Itu dilihat aja itu. Oke. Itu sejarahnya founding father kita itu. Wow, tentang Insinyur Soekarno. Wow, ya kan? Insinyur Soekarno ya yang nulis ya. Oke. Suka sama Soekarno? Menghormati. Oh, menghormati. Lebih ke menghormati gitu. Apalagi kan founding father tadi gitu. Tapi berbicara mengenai filsafat, ini juga bagus nih. Sejarah dunia yang disembunyikan, Jonathan Black. Ya, itu orang-orang buku ini serem. Juga buku yang beresiko. Itu salah satu list buku yang beresiko. Saya baca tapi ini. Tapi kenapa menarik? Siapa tadi sejarah dunia yang disembunyikan? Isinya itu sangat amat apa ya? Bisa dikatakan kalau orang yang nggak kuat banget imannya ya mungkin agak belok. Bisa belok loh, beneran. Oke. Nggak percaya akan ada Tuhan lagi mungkin kali ya. Iman atau idealisnya gitu. Iya gitu. Karena di dalam buku itu mengajarkan hal-hal yang bersifat kenyataan. Yang sebenarnya tersentil ya buat orang-orang yang mungkin mungkin bukan sok sih mungkin yang merasa kayak oh ya saya religius dan lain-lain. Mungkin baca ini jadi hal yang mungkin ya. Karena saya baca itu juga sempet wah kok gini ya kayak gitu. Yang nggak usah dijelaskan lah.
Mungkin itu hanya saya aja mungkin. Oke. Mungkin buat anak muda, buat newbie anak muda baca-bacaan itu lebih ke buat referensi pemikiran aja. Nah, ya, jadi gini, ya, kalau berbicara ya. mengenai filsafat itu harus diimbangin. Jangan hanya baca filsafat umum, tapi baca juga filsafat agama. Oke, Gitu kan, filsafat agama Islam ya. Misal contohnya Islam banyak kan kayak Imam Ghazali atau Ibnu Sina. Ulama-ulama ya? Iya. Aku mungkin kalau zaman sekarang tuh Gen Z ya Kak, yang aku tahu tuh sekarang ikutin filsafat karena untuk lebih ke prinsip-prinsip untuk menjaga mental health-nya. Salah satunya misalnya kayak misalnya teori dari Mark Aurelius, Marco. apa tuh ya Kak? Stoicism. Ya, stoikisme ya. Stoikisme itu kayak ya, jadi mungkin bacaan-bacaan paling basic yang sering aku lihat dari teman-temanku untuk dalam filsafat. Tapi menarik, kenapa filsafat agama itu juga harus didalamin buat anak muda? Harus. Karena dalam filsafat umum itu berbicara mengenai kenyataan dalam hidup ya. Resistensinya itu nyata ada, bentuknya ada. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, dia nggak percaya mungkin ya. Yeah. Karena kan Tuhan nggak kelihatan. Jangankan kelihatan, jangankan ada, kelihatan aja enggak gitu kan. Banyak orang yang Gitu kan. suka ngomong begitu ya. Jadi kayak ngapain sih harus ngulik-ngulik filsafat agama? Iya. Emang lu nggak yakin katanya sama keyakinan lu sendiri gitu. Tapi kenapa menurut Kakak filsafat agamanya jadi penting juga untuk pemikiran anak muda? Penting dong. Kita ini hidup di negara Indonesia itu Pancasila yang pertama apa sih? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus memiliki Tuhan. Nggak, walaupun mungkin nggak tahu sekarang ya. Mungkin ada kali ateisme negara di sini diam-diam kali ya. Diam-diam. Karena kalau secara pemerintah itu yang diakui sekarang berapa? 6 apa 7 gitu. Ya kan? Termasuk sekarang ada ateisme, agnostisme. Ya itu di Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak diakui secara pemerintah. Bergerilya di bawah tanah ya sekarang ya. Secara legalitas tahu saya nggak diakui ya. Legalitasnya. Nggak diakui. Tapi jadi kan, kalau buat KTP nggak mungkin ada tuh, ateisme nggak mungkin ada. Ketika mungkin tadi yang penganut seperti itu tuh malah sering disalahkan jadi penyebab kenapa orang-orang jadi dilarang buat baca-baca filsafat, apalagi filsafat agama. Itu katanya banyak yang bilang nanti jadi agnostik loh, malah nanti jadi ateis loh kalau baca-bacanya kayak gini nih Kak. Aku sering banget dengar. Sampai saat ini saya baca apapun itu masih berpegang teguh sama agama saya. Berpegang teguh, lebih ke mungkin mind blowing aja ya, mungkin baca-baca hal itu ya. Oke, menarik. Oke, terima kasih untuk Ananda yang sudah sharing. Wow, menurut aku insightful banget buat nggak cuma buat teman-teman tapi buat aku juga, dan juga terima kasih sangat untuk kehadirannya sampai di sini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk ikutin terus channel Mercu TV untuk ikutin konten-konten Beyond the Book selanjutnya. Sampai jumpa.